Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Kita kembali berjumpa dalam Berita Sultan Siang edisi hari Selasa 1 Juni 2021, pemirsa. Informasi menarik, teraktual, dan khususnya hari ini kita akan membahas terkait dengan geger korupsi masker 20 pegawai Dinkes Banten mundur. Berita selengkapnya kami hadirkan. Ya, pemirsa Sultan TV, usaha Kejaksaan Tinggi Banten tetapkan 2 orang tersangka pada korupsi masker pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Kabar mengejutkan datang dari 20 pegawai dan juga pejabat, maksud kami, dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mengundurkan diri, dan surat pengunduran diri tersebut ini bermaterai lengkap dengan tembusan ke DPRD Banten, BKD Banten, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Lalu kita akan mengkonfirmasi terkait dengan pengunduran 20 pejabat di lingkungan Dinkes Provinsi Banten. Di line Zoom meeting kita telah terhubung Bapak Kepala BKD Banten, Bapak Dr. Komarudin MAP. Assalamualaikum, Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Pak kabarnya? Sehat. Ya. Baik, Pak, kami ingin mengkonfirmasi terkait dengan benarkah ada 20 pegawai dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang menyatakan pengunduran diri, Bapak? Ya, berdasarkan surat yang disampaikan pada Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang ditembuskan ke BKD, ke Kepala BKD saya, betul itu telah ada pengunduran diri bagi 20 orang pejabat struktural ya, eselon 3-4 di Dinas Kesehatan. Baik, kalau boleh tahu Pak, apa poin-poin yang disampaikan oleh 20 pejabat ini terkait dengan alasan pengunduran dirinya, Pak? Bisa diulang yang terakhir, kok terputus ini? Ya, boleh, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Sultan TV apa kemudian yang menjadi alasan dari 20 pegawai ini menyatakan pengunduran diri ke BKD, Pak? Ya, ini kok kelihatan terputus-putus nih. Halo, Pak? Ya. Ya. Alasannya apa katanya, Pak? Oh ya, justru kalau soal alasan ini yang kami ingin mempertegas, makanya BKD sama Inspektorat Provinsi Banten akan melakukan klarifikasi pada mereka ya, secara orang per orang gitu ya. Baik, tapi artinya suratnya sudah diterima ya Pak oleh BKD? Sudah diterima. Untuk pemeriksaan dan juga mungkin terkait pemanggilan 20 pegawai ini kapan Pak rencananya? Halo Pak Kepala? Baik pemirsa, ini ada sedikit dengan jaringan, nanti kita akan sambung kembali masih bersama dengan Bapak Kepala BKD Banten, Bapak Dr. Komarudin MAP, usai jeda berikut.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami dalam Berita Sultan Siang. Kita masih terhubung dengan Bapak Kepala BKD Banten, Bapak Dr. Komarudin MAP. Baik, Bapak, suara saya cukup terdengar? Maaf nih, kok nggak kedengaran ya? Ya, kita coba lagi, Bapak. Nah, dengar lagi. Ya. Putus-putus ini. Betul, sepertinya kendala sinyal begitu ya, Pak ya? Ya. Ya. Baik, Pak Kepala, kami ingin sambung terkait dengan pemeriksaan dari ke-20 pegawai yang menyatakan mengundurkan diri nih, Pak. Kapan rencananya, Pak, untuk pemanggilan 20 pegawai ini? Halo, Pak Kepala. Halo, Ya. Pak Hasan. Saya lagi Zoom meeting ini. Ini saya hubungi ya. Halo Pak Hasan. Ya, bisa kita sambung kembali, Pak Kepala? Halo? Ya, halo, Pak Kepala? Pak Hasan, saya lagi Zoom meeting ini Pak. Ya, baik Pak Kepala, kita masih menunggu ini terkait dengan kabar dari 20 pegawai Dinkes Banten mundur. Pemirsa, tadi sudah dinyatakan bahwa benar adanya ke-20 pegawai Dinkes Provinsi Banten menyatakan pengunduran diri. Ya, suratnya ini sudah ditembuskan kepada DPRD Banten, kemudian juga Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan juga salah satunya adalah BKD Banten. Saya masih mencoba kembali untuk terhubung dengan Pak Komarudin. Assalamualaikum Pak Kepala. Halo. Halo Pak Hasan. Waalaikumsalam. Saya lagi di meeting ini Pak, wawancara dengan TV ini. Nanti saya hubungi ya Pak. 30 menit. Ya. Halo Pak. Halo Pak Kepala, kita masih menunggu. Halo? Halo Pak Kepala? Ya, dan surat pengunduran diri ini juga sudah tersebar di media dan juga di awak media, dan kita akan menunggu terkait dengan konfirmasi pemanggilan dan juga pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan dari BKD Provinsi Banten. Dan tadi pagi juga pemirsa sudah kita baca bersama press release yang sudah dilayangkan dari Gubernur Banten terkait dengan 20 pengunduran pegawai Dinkes Banten yang dinyatakan bahwa pihak dari Pemprov Banten ini akan menganalisa dan juga menindaklanjuti terkait dengan 20 pengunduran diri pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Banten ini. Saya mencoba kembali terhubung dengan Pak Komarudin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ya, siap. Bapak, suara saya terdengar jelas? Ya. Terdengar ya. Baik. Bapak, kami ingin mengkonfirmasi terkait dengan pemeriksaan nantinya ke-20 pegawai ini kapan Pak akan diperiksa dan juga dipanggil oleh BKD Pak? Ya, itu akan kita periksa untuk dilakukan klarifikasi itu besok pagi ya jam 8 gitu ya. Nah, tujuannya adalah kita ingin memastikan bahwa betul nggak proses mundurnya itu mereka betul-betul lakukan secara pribadi begitu ya. Jadi kalau berdasarkan prosedurnya, persoalan mundur dari jabatan itu diatur, diperbolehkan ya dalam aturan kepegawaian gitu. Tapi prosedurnya bahwa mundurnya itu harus secara pribadi, jadi sendiri-sendiri begitu ya.
Jadi yang benar begitu, jadi tidak secara kolektif dalam satu surat, harus secara pribadi, karena itu kan keputusan pribadi, termasuk alasan-alasan pertimbangan mereka mundur segala macam itu kan pribadi. Jadi keputusan mundur itu adalah sesuatu yang pribadi, jadi itu diatur boleh gitu ya. Ya. Jadi yang menjadi permasalahan adalah kolektif pengunduran diri, begitu Pak Kepala? Ya ini soal prosesnya ini yang harus diperbaiki ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga bagi para pegawai begitu tentang dampak mundurnya itu. Ya, artinya mereka harus memikirkan betul-betul dari konsekuensi logisnya ketika mundur dari pegawai. Yang pertama tentu dampaknya itu adalah ya bisa mengganggu pelayanan publik. Begitu di tengah kita sedang berjuang untuk menangani pandemi dengan garda terdepan itu kan dinas kesehatan gitu. Kalau itu misalnya mundur ya tentu ini bisa berdampak lah terhadap masyarakat. Yang kedua juga harus dipikirkan juga dampaknya bagi pribadi mereka, karir mereka ke belakang gitu. Ketika mundur nggak punya jabatan ya tentu kan berpengaruh nanti ke karir di selanjutnya. Apalagi kalau yang masih muda-muda dan lain sebagainya itu kan tentu ini kan menjadi catatan kami ya kaitannya dengan soal kinerja mereka termasuk karir mereka ke depan. Baik. Ya. Pak, kami juga ingin mengkonfirmasi apakah betul dalam surat tersebut 20 pegawai ini menyatakan merasa tertekan katanya Pak dan kecewa. Betul tidak Pak? Kalau dilihat dari surat itu semuanya kelihatannya sudah bertahu itu ya karena itu sudah beredar ya di media sosial gitu. Nah justru ini yang ingin kita konfirmasi ke mereka, ingin kita pastikan sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang mereka mundur. Nah, besok nanti akan ketahuan. Baik, Pak, semisal alasan tadi dibetulkan oleh ke-20 pegawai tersebut, kemudian kira-kira apa sih Pak langkah yang kemudian nanti akan dilakukan dari BKD Pak? Apakah kemudian nanti akan ada kesempatan lain atau seperti apa? Jadi ketika seseorang pegawai itu mundur, itu berdasarkan peraturan undang kepegawaian itu ada dua alternatif sikap pejabat pembina kepegawaian ya dalam hal ini Pak Gubernur dari sisi aturan ya. Yang pertama menerima. Kalau menerima berarti ya dibuatkan SK pemberhentian, berarti mereka tidak punya jabatan begitu ya. Yang kedua bisa juga ditunda paling lama 1 tahun. Artinya tetap diterima, tapi pelaksanaannya bisa ditunda paling lama 1 tahun. Kenapa bisa ditunda? Karena beberapa pertimbangan, apakah berkaitan dengan soal pertanggungjawaban keuangan, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah ini yang akan kita lihat nanti, bagaimana hasil besok, gitu ya. Nah kemudian dampak yang tadi saya sebutkan tadi, sebenarnya bisa juga berdampak yang lebih fatal, gitu ya. Kalau misalnya pengunduran diri itu berdampak terhadap pelaksanaan pekerjaan, artinya mereka tidak melaksanakan pekerjaan karena resminya mereka mundur itu kan tergantung SK pemberhentiannya, jadi bukan sepihak dari surat pernyataan mereka, tapi harus tetap menunggu surat keputusan dari gubernur. Nah kemudian ketika nanti mereka menyatakan mundur kemudian tidak melaksanakan tugas padahal SK-nya misalnya belum dan lain sebagainya, ya itu bisa berdampak terhadap pemberhentian mereka karena itu diatur di dalam PP 53 gitu ya. Jadi kalau seseorang tidak melaksanakan tugas atau tindakannya itu berdampak negatif terhadap institusi, ya dampak negatif itu kan macam-macam gitu ya, itu bisa melangkah ke keputusan berikutnya, itu berhenti tidak hanya dari jabatan tapi juga berhenti dari ASN-nya. Ya, itu dari si aturan ya, makanya nanti kita lihat bagaimana perkembangan yang di lapangan. Baik, Pak, terkait untuk pemeriksaan sendiri, apakah nanti akan dilakukan secara serentak 20 orang itu langsung dipanggil oleh BKD atau seperti apa Pak nanti Pak ke mekanismenya? Kita panggil orang per orang, orang per orang. Ya. Jadi sekali lagi soal mundur itu kan keputusan pribadi ya, jadi tidak bisa bareng-bareng begitu, baik prosedur suratnya maupun nanti dalam proses pemeriksaannya.
Ya, baik. Kalau dari BKD sendiri Pak, apakah cukup mengejutkan juga kabar pengunduran diri 20 pegawai ini Pak? Ini kan eselon 3 dan juga 4 begitu. Pasca adanya geger korupsi masker di Dinkes. Ya kalau soal pengunduran diri sekali lagi karena itu diatur dalam aturan kepegawaian, ya itu ya biasa-biasa saja lah, wajar-wajar saja lah, itu kan dinamika dalam pekerjaan. Ya. Baik, baik Pak Kepala, terakhir apa yang ingin disampaikan Pak kepada pemirsa Sultan TV? Silakan. Tentu kita semua berharap, jadi persoalan mundurnya pegawai ini memang harus kita lihat secara komprehensif, begitu ya, jangan hanya dari satu sisi, supaya kita bisa menilai sekaligus mengambil tindakan secara bijaksana, gitu ya. Dari sisi pertimbangan individu pegawai, ya tentu kita menghargai bahwa mereka telah ya, dalam situasi pandemi ini, satu tahun terakhir itu tentu intensitasnya tinggi, begitu, dan risiko juga kaitannya dengan pandemi, risiko kaitannya dengan penegakan hukum dan lain sebagainya, ya tentu itu kita pahami, kita empati, begitu. Tetapi justru dalam situasi seperti ini juga kita berharap bahwa semua tindakan itu jangan sampai merugikan kepentingan umum, ya, dengan banyak pihak, begitu. Dan juga saya juga berharap pada para pegawai juga berpikir secara jernih supaya tindakannya itu nanti tidak merugikan institusi maupun diri pribadinya, begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Kepala BKD Banten, Bapak Komarudin yang sudah meluangkan waktunya dan juga berkenan live bersama Sultan TV. Pak, kita tunggu informasi nanti kelanjutannya ya Pak terkait dengan 20 pegawai yang mundur dari jabatannya. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi, selamat bertugas dan sehat selalu Pak Komarudin. Baik. Ya. Terima kasih. Ya, baik pemirsa Sultan TV, dan tadi sudah disebutkan bahwa pemeriksaan 20 pegawai yang menyatakan mundur dari jabatannya ini akan segera diperiksa oleh BKD, dan terkait dengan hal tersebut nanti akan ditanya satu persatu terkait dengan alasan mengapa menyatakan mundur dari jabatannya di tengah setelah gegernya korupsi masker yang terjadi di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan berjumpa kembali dalam berita Sultan lainnya. Akhir kata saya Delinta Mugi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.